Bahan-bahan yang saya gunakan cukup sederhana. Ini saya beli di pasar. Ini bukan cendol ya guys, ini namanya ngangcamfen. Kemudian pakai batang toge. Ini ada kauke. Kemudian ini cabai merah saya iris korek api, daun bawang, batang seledri. Kemudian ada wortel juga. Ini bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga daging sapi. Sudah saya bumbui. Assalamualaikum, kembali dengan saya Mbak Ni Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, sukses selalu, bahagia. Saya hari ini mau masak ini guys. Saya liatin ya, ceng-ceng. Kelihatan kan? Ini bukan cendol ya. Ini bukan cendol, tapi ini semacam kayak kue tiaw. Lihat, kelihatan kan? Ini kayak kue tiaw gitu, kue tiaw tapi bentuknya mirip cendol. Ini beli di pasar. Gini kan? Ini namanya, kalau orang Hongkong namanya ngangcamfen, apa ya? Pokoknya segitulah. Kayak cendol gitu tapi rasanya kayak mie, kayak kue tiaw. Kelihatan kan? Ini enak banget guys, dimasak semacam kue tiaw goreng sama daging sapi. Penasaran kan? Ini saya pernah makan di restoran. Udah lama deh, saya makan sekitar 3 bulan 4 bulan yang lalu, tapi belum sempat saya masak. Saya rencana mau masak, penasaran bagaimana. Keren-keren. Ini kan. Ini kalau orang Hongkong namanya ngangcamfen. Nanti akan saya masak dengan toge, gagangnya toge yang besar. Kemudian ada daging sapi. Sebenarnya ini dimasak dengan daging babi panggang. Karena saya tidak makan yang namanya ngok. Jadi saya ganti dengan daging sapi, nanti akan saya bumbuin. Saya tadi juga sudah beli. Ini tadi beli berapa tadi ya? $14. Ini $14 tadi beli. Tibanya banyak loh guys. Banyak banget loh, $14. Ini kalau saya bilangnya cendol, tapi kalau orang Hongkong namanya ngangcamfen. Ngangcamfen. Lihat, ceng-ceng. Oke. Penasaran saya masak bagaimana dan pakai apa saja pelengkapnya? Jangan di skip. Nanti akan saya masak dengan ini. Ini namanya tungku, jamur kering, dan ini sudah saya rendam. Jadi empuk guys, lunak. Ini nanti akan saya potong tipis-tipis memanjang. Ini sudah saya rendam kalau nggak salah 2 jam tadi pagi. Nanti silakan saya potong ya. Kemudian pelengkap lainnya saya punya tauge. Taugenya ini cuma batangnya aja. Nanti akan saya cuci bersih. Kemudian daging sapi ini fresh. Nanti akan saya bumbuin dulu sekitar 2 jam sebelum masak minimal mas. Kemudian ada gubis akan saya potong tipis sama wortel. Wortelnya akan saya potong korek api memanjang. Kemudian ini ada cabai ya guys. Cabenya ini akan saya pakai dikit aja buat hiasan merah supaya ada warna. Bagian dalamnya akan saya buang, takutnya pedas karena majikan saya nggak suka pedas. Kemudian ada ganjocai, batang seledri, ada daun bawang. Kemudian ini namanya kauke. Entah ini di Indonesia ada atau tidak, saya kurang paham. Ini namanya kauke ya guys. Oke, mari kita lanjutkan memasak. Pertama saya akan
bumbuin daging sapi dulu. Setelah saya bumbuin, saya masukkan kulkas minimal 1 jam lah supaya bumbunya meresap. Setelah itu saya akan potong-potong semuanya. Sekarang bahannya sudah saya potong. Ini ada tauge-nya sudah saya cuci bersih, saya tiriskan. Kemudian ini ada kauge, sudah saya cuci, saya potong. Kemudian ini ada cabenya merah. Saya potong korek api, daun bawang, sama seledri, batang seledri Cina, sama jamur yang tadi sudah saya rendam. Jamur. Kemudian ini wortel sudah saya potong juga. Dan daging sapinya sudah saya bumbuin. Saya masukkan kulkas. Saya pakai bawang putih, bawang merah, sama jahe. Bawang putih sama jahe nanti akan saya cincang halus. Dan untuk bawang merahnya akan saya iris tipis saja. Kayaknya saya nggak mau pakai kubis ya. Karena sayurnya sudah terlalu banyak, takutnya nggak habis ya, karena yang makan cuma 2 orang, saya sama majikan aja. Saya cukup deh. Ini. Mari kita memasak. Dan untuk bumbunya saya cuma pakai kecap asin, kecap hitam, sama saus tiram. Sedikit garam, mungkin gula, kayak penyedap, itu saja. Jangan pernah di skip video saya, tonton terus. Mari kita belajar bagaimana cara memasak ngancamfen. Ala angel bahasa nih. Selanjutnya saya geprek bawang putih sama jahe, kemudian bawang merahnya saya iris tipis. Saya kocok 1 butir telur, saya kocok lepas aja. Kemudian bumbunya saya larutkan saus tiram, kecap asin, kecap hitam, sedikit gula, sama penyedap. Saya larutkan sampai tercampur rata. Kemudian saya panaskan minyak ya guys. Tunggu sampai minyaknya panas. Kemudian akan saya orak-arik telur. Saya pakai 1 butir aja karena masak sedikit. Ini saya pernah makan di restoran, kalau nggak salah 3 atau 3 bulan yang lalu lah, sebelum tahun baru kayaknya. Itu kok enak banget gitu loh. Saya tanya majikan saya, kok enak banget? Terus orangnya bilang, kamu di kontenmu kayaknya belum pernah masak ini. Oh, jadi saya berniat emang mau mencoba, tapi terus tahun baru, terus Imlekan jadi sibuk, terus liburan ke Bangkok selama 1 minggu, jadi sudah nggak sempat. Dan ini saya sempatkan. Setelah telur saya orak-arik, saya sisihkan dulu. Kemudian saya kasih sedikit minyak lagi. Saya mau masak sayurnya. Supaya saya masukkan jamurnya dulu. Ini jamurnya sudah saya rendam sampai empuk banget, lunak. Kemudian saya iris tipis. Saya masak karena jamurnya ini keras ya guys, maksudnya matangnya itu lama, jadi saya tumis dulu sampai mateng. Kemudian juga saya masukkan wortelnya. Ini jamurnya saya pakai 2. Jadi jamur kering itu saya rendam. Setelah lunak saya potong-potong. Saya cuma pakai 2 aja. 2 butir. Saya masukkan wortel juga supaya empuk. Dan ini akan saya kasih bumbu, garam sama penyedap biar rasanya nggak hambar. Ini wortelnya saya pakai 1/4 kalau nggak salah. Kemudian saya iris korek api panjang-panjang. Setelah itu saya masukkan juga gancoy. Gancoy itu kayak batang seledri Cina.
Kemudian saya masukkan kauke. Kauke itu kayak daun apa ya? Daun kucai. Iya, saya ingat. Kauke itu daun kucai. Daun kucai itu ada dua loh ya. Yang warna hijau sama warna kuning. Ini saya pakai yang warna hijau. Iya, saya baru ingat. Kauke itu daun kucai, guys. Kalau daun kucai banyaklah di Indonesia Raya Merdeka. Saya beli satu ikat, saya cuma pakai separuh aja. Dan ini sudah saya bumbuin. Kemudian saya akan kasih sedikit air supaya apa? Supaya empuk. Jadi wortel sama jamurnya itu matang. Dan ini sudah saya bumbuin. Saya kasih garam, sedikit penyedap. Ini saya kasih merica bubuk supaya ada rasanya. Jadi rasanya itu enggak hambar. Setelah matang akan saya sisihkan dulu. Terakhir saya masukkan tauge-nya. Karena tauge itu cepat sekali matang. Jadi yang saya masukkan terakhir kali. Oh ya guys, tauge itu di Hongkong kalau nggak salah ada macam-macam. Ada yang besar, kacangnya besar itu kapot tauge. Kalau nggak salah dari kacang kedelai. Kemudian ini saya beli yang cuma batangnya aja, jadi kepalanya sudah nggak ada. Emang di Hongkong ada ya tauge, tapi cuma batangnya aja. Biasanya dimasak buat tumis mie goreng lah, tumis kue tiao lah, tumis pokoknya yang ditumis-tumis gitu. Setelah taugenya lunak, layu, kemudian akan saya sisihkan dulu karena tauge nanti juga cepat matang. Dan ini saya masak hampir setengah matang ya, karena nanti dicampur lagi dengan yang namanya tadi cendol, bukan cendol deh. Kalau orang Hongkong nyebutnya ngangcamfen. Itu semacam kayak kue tiao tapi bentuknya mirip cendol. Saya angkat dulu, saya sisihkan. Kemudian wajannya akan saya cuci dulu karena akan saya gunakan untuk memasak daging sapi. Panas bro, ternyata sayurnya banyak loh guys, satu piring penuh. Oke, saya tunggu sampai wajannya dingin. Setelah itu saya panaskan lagi minyak. Saya tunggu sampai panas dulu. Kemudian saya akan tumis bawang putih sampai harum, jangan sampai gosong ya. Saya masukkan juga bawang merahnya. Saya tumis sampai harum ya. Kemudian akan saya sisihkan dulu, dan di sampingnya saya akan masukkan, saya tumis daging sapi supaya ada bau-baunya bumbu. Daging sapinya sudah saya bumbuin 1 jam yang lalu, saya masukkan kulkas. Saya masukkan di sebelahnya supaya ada bau-baunya bawang merah guys. Ini saya beli daging sapi fresh, jadi sama penjualnya sekalian dipotongin. Kemudian akan saya tumis sampai daging sapinya matang. Ini saya beli tadi berapa ya, $40. Karena kalau daging sapi ini kalau dimasak kelamaan itu biasanya keras guys, alias alot. Jadi kalau masak daging sapi jangan lama-lama, kecuali diungkep sama kentang lah, wortel lah, apa itu harus lama supaya empuk. Kalau ini daging sapi fresh, diiris tipis-tipis, kemudian saya cuci bersih, ditiriskan, terus dibumbuin. Biar usahakan dibumbuinya minimal 1 jam sebelum masak supaya bumbunya meresap. Setelah daging sapinya matang akan saya sisihkan dulu.
Ini daging sapinya tanpa lemak ya. Seharusnya pakai apa ya? Pakai babi panggang seharusnya. Karena saya tidak memakan yang namanya ngok, jadi saya ganti dengan daging sapi yang sudah saya tumis ini. Kemarin saya lihat-lihat di YouTube itu semuanya pakai babi panggang. Orang Hongkong namanya char siu. Jadi ini alternatif saya sendiri, saya ganti dengan daging sapi. Kemudian akan saya sisihkan dulu karena sudah matang. Ini sudah matang guys. Saya kalau masak itu minyaknya sedikit banget, takut berlemak karena saya sudah gendut. Saya sisihkan, saya campur dengan telur yang orak-arik tadi, karena nanti dimasak barengan juga, dicampur jadi satu nggak apa-apa. Selanjutnya saya masukkan cendol, bukan cendol ya guys, anggap aja cendol ya. Saya masukkan cendol ke dalam tumisan bawang putih sama jahe dan bawang merah. Ini sengaja wajahnya nggak saya cuci karena nggak gosong, sedikit nggak apa-apa deh, karena nanti juga dikasih kecap hitam, dikasih kecap asin, dikasih saus tiram, jadi tidak akan mempengaruhi warnanya. Saya masukkan mie-nya, ini mie ya guys, jangan salah kaprah, maksudnya salah paham, ini namanya mie ngancang pen. Ini sebenarnya sudah matang, kita kalau beli di penjualnya. Kemudian akan saya aduk rata sampai ini, sebenarnya kata majikan saya kalau masak ini jangan terlalu matang gitu. Tapi orangnya belum pulang, nggak apa-apa. Saya aduk sampai rata, sampai tercampur. Kemudian saya masukkan sayurannya yang tadi sudah saya tumis. Wah, warnanya bagus banget guys, ada putih, ada merah, ada oranye, hijau. Yakin enak ini. Jeng jeng. Kayaknya seharusnya mau saya masukkan semuanya. Ternyata banyak banget. Saya tadi beli minyak itu berapa ya, $14. Kemudian beli tauge-nya $6, jadi $20. Daging sapinya $40, $60. Kalau wortel sama daun bawang sama batang seledri sama jamur di rumah sudah ada. Oh ya, jadi saya masak ini tadi ngeluarin uang $60. Tambah telur satu butir, anggap aja berapa, $5 ya, enggak ding, $2. Saya aduk sampai tercampur rata. Wah, enak banget. Kemudian saya bumbuin yang sudah saya siapkan. Ini larutan kecap asin, kecap hitam, saus tiram, sama gula sedikit dan penyedap. Cantik kan bro warnanya, cantik banget. Lengket. Ini bumbunya akan saya masukkan semuanya. Enak sekali. Jeng jeng. Saya masukkan semuanya deh. Karena tadi sudah saya incip itu kurang. Wow, enak banget ini deh, menggugah selera. Biasanya orang sini makannya sama kayak apa ya, cabai. Kalau menurut saya saus cabai, saus sambal biasanya. Kalau saya emang sama sambal ABC botolan. Saya incip dulu. Panas.
Dan jadinya seperti ini kan, lihat. Ini namanya ngangcampen, bro. Biasanya kalau saya pernah makan di restoran, kalau saya kepingin coba, mesti saya masak. Dan ini saya sudah makan lama di restoran, berhubung belum sempat, jadi baru sekarang masaknya. Ini saya masukkan daging sapi yang tadi sudah saya masak sama telur orak-ariknya. Lihat guys. Enak. Ya, begini saja sudah selesai. Dan sudah saya incip, rasanya endul. Enak banget. Pas. Lihat bro. Wow. Oke, sudah selesai. Dan siap untuk dihidangkan. Beginilah penampakannya. Ngangcampen, jauh ngangcampen. Boleh dicoba resepnya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai.